Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Maba IAIN Kediri Angkatan 2021 di BPAK 2021 IAIN Kediri. Ya, perkenalkan nama saya Marcelino Wahyurianto, biasa dipanggil Marcel. Ya, saya adalah Ketua HMPS KPI IAIN Kediri. Dan juga saya di sini akan menjadi moderator pada tema kali ini nih. Dan tentunya saya di sini nggak sendiri. Saya di sini sudah bersama dengan Ketua Prodi KPI IAIN Kediri, Ibu Siti Amanah. Nah, ini gimana Bu kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, teman-teman. Teman-teman juga sehat nih pastinya nih, Bu ya, semuanya di rumah nih ya. Dan juga sebelum masuk materi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Siti Amanah terlebih dahulu. Ya, untuk kurikulum vitae Ibu Siti Amanah, yaitu nama lengkap beliau adalah Ibu Siti Amanah MSI. Lalu jabatannya adalah Kaprodi KPI IAIN Kediri. Lalu alamat rumahnya Jalan Agung, Desa Tegalan, Kandat, Kediri. Nah, Ibu Amanah ini dari Kediri ini ya, Kediri asli ini ya. Lalu riwayat pendidikan beliau itu S1 Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas Brawijaya Malang, yang mana lulus pada tahun 2002 nih. Nah, lalu S2 beliau Ilmu Komunikasi UNS yang lulus pada tahun 2006. Nah, itulah sekilas dari kurikulum vitae dari narasumber kita pada kali ini, Ibu Siti Amanah. Lalu langsung saja ya kita masuk ke materi mengenai keprodian atau prodi KPI ini ya. Silakan untuk Ibu Amanah. Oke, terima kasih Mas Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kediri beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri dan jajarannya, yang saya hormati tim panitia PBAK dan seluruh mahasiswa baru Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Kediri. Saya ucapkan selamat datang di Prodi KPI IAIN Kediri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa bertemu di sini dalam rangka pembekalan atau pemberian materi PBAK untuk maba Prodi KPI IAIN Kediri. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja mahasiswi kami juga sehat walafiat semuanya. Amin, amin, amin pastinya. Ya. Pada kesempatan kali ini ya saya tentunya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yang dimana kami akan memperkenalkan tentang profil Prodi KPI supaya maba Prodi KPI mengenal lebih jauh tentang KPI itu sendiri seperti apa. Ya, untuk yang pertama, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Otomatis ya kita harus mengenal dulu, karena Anda sudah masuk memutuskan ke Prodi KPI, tentunya harus lebih mengenali KPI itu sendiri. Itu ya Mas Marcel. Iya, ya? benar sekali Bu Amanah. Untuk yang pertama yang saya sampaikan adalah mengenai profil program studi komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Kediri, di mana prodi ini berdiri sejak tahun 2027 dengan SK Dirjen Pendidikan Islam tahun 2007. Kemudian prodi KPI ini mendapatkan predikat akreditasi dengan nilai B pada tahun 2016 sampai sekarang ini. Dan gelar yang diperoleh lulusan Prodi KPI adalah Sarjana Sosial atau SSOS menurut Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016. Adapun visi dari Prodi KPI adalah menjadi program studi yang unggul dan berkualitas di bidang broadcasting tingkat nasional pada tahun 2030. Kemudian misi Prodi KPI antara lain adalah yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran di bidang broadcasting. Jadi Anda kalau sudah minat di bidang broadcasting, sudah tepat pilihan Anda di Prodi KPI. Itu yang menjadi distingsi dari Prodi KPI kita. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dengan grand tema broadcasting. Ketiga adalah melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis broadcasting. Keempat,
melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang relevan dengan bidang broadcasting. Tujuan dari Prodi KPI ini tentunya adalah yang pertama, terlaksanakannya pendidikan dan pengajaran di bidang broadcasting. Kedua, terselenggaranya penelitian dengan grand tema broadcasting. Dan ketiga adalah terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat berbasis broadcasting. Keempat, terjalinnya kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang relevan dalam bidang broadcasting ya. Kemudian profil lulusan Prodi KPI. Di sini sebenarnya profilnya itu ada profil umum adalah religius, nasionalis, dan ilmiah. Jadi semua dituangkan dalam kurikulum di Prodi KPI. Jadi lulusannya harapannya juga menjadi insan lulusan yang religius, nasionalis, dan ilmiah. Nah, kemudian saya khususkan di sini ada profil utama dari Prodi KPI. Yang pertama adalah broadcaster atau seorang yang ahli di bidang broadcasting. Apa kompetensinya dari seorang broadcaster itu? Yang pertama adalah menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang broadcasting dan siap bersaing dalam industri media kreatif. Kedua, mampu mengelola media komunikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang ketiga adalah mampu merencanakan program produksi radio dan televisi, mampu membuat produksi program radio dan televisi, dan mampu menerapkan etika penyiaran. Dan keempat, kompetensinya keempat adalah memiliki kemampuan percaya diri untuk berbicara di depan publik, baik sebagai MC, penyiar radio, reporter, news anchor, dan sebagainya. Itu gambaran profil utama dari broadcaster. Kemudian ada profil tambahan dari Prodi KPI ini adalah yang pertama adalah jurnalis, kedua ada public relation officer, dan ketiga dai profesional. Adapun kompetensi dari jurnalis adalah yang pertama menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang jurnalistik seperti teknik menulis, wawancara, menyunting, investigasi, analisis dan penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi. Kompetensi kedua adalah mampu mencari, mengolah, menulis berita sesuai karakteristik teknologi dan media serta mampu menerapkan hukum dan etika jurnalistik. Kemudian profil tambahan kedua adalah public relation officer. Apa itu kompetensinya? Yang pertama adalah menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang public relation seperti kemampuan berkomunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan, kemudian mengelola program kehumasan dan memiliki kemampuan manajerial, leadership, dan berpegang teguh pada kode etik public relation. Kompetensi kedua adalah mampu menganalisis situasi, merencanakan program-program public relation, memecahkan masalah-masalah kehumasan, dan menerapkan standar profesi public relation. Kemudian profil tambahan ketiga adalah sebagai dai profesional, di mana kompetensinya adalah yang pertama, menguasai pengetahuan dan memahami ajaran Islam dengan baik. Misalkan, Anda harus menguasai ilmu tafsir, hadis, tauhid, fikih, akhlak, tasawuf, dan sebagainya. Kompetensi kedua adalah memiliki kompetensi intelektual dalam bidang ilmu dakwah dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu dakwah. Misalkan apa ya? Di sini ada berbagai mata kuliah pendukungnya seperti pengantar ilmu komunikasi, psikologi, etika komunikasi, ilmu dakwah itu sendiri, dan sebagainya. Kemudian yang ingin saya jelaskan lagi adalah kurikulum di Prodi KPI khususnya untuk angkatan maba ini kan berarti angkatan 2021. Yang berlaku adalah kurikulum angkatan 2020 kemarin karena kita setelah selesai peninjauan kurikulum. Jadi Anda nanti
lulus di Prodi KPI syaratnya harus menyelesaikan sebanyak 149 SKS, di mana distribusinya ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajibnya apa saja? Nah, mata kuliah wajibnya berapa SKS? Ini saya jelaskan, mata kuliah wajibnya ada 141 SKS, mata kuliah pilihannya ada 8 SKS. Nah, di sini saya jelaskan struktur mata kuliah itu terdiri dari mata kuliah fakultas, mata kuliah program studi, dan mata kuliah prodi. Jadi struktur mata kuliah fakultas itu ada berapa? 40 SKS. Struktur mata kuliah untuk institusi ada 40 SKS, kemudian yang prodi ada 20 SKS. Kebalik ya saya. Iya, yang institusi ada 40 SKS, kemudian yang fakultas 20 SKS, yang prodi berarti 89 SKS. Jadi totalnya adalah 149 SKS. Itu yang harus Anda lalui, di mana sebaran mata kuliah ini seperti yang dijabarkan di sini ada 8 semester. Anda bisa menempuh mata kuliah semester 1 itu yang kan sistemnya masih paketan, kan sistem SKS kita yang berlaku. Anda karena masih semester 1 nanti dapatnya 20 SKS. Mata kuliahnya apa saja? Misalkan ada pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, metodologi studi Islam, studi Al-Quran, studi hadis, usul fikih, filsafat umum, pengantar ilmu komunikasi. Total adalah 20 SKS. Itu sistemnya paketan nanti. Jadi Anda akan mendapatkan di semester pertama semuanya nanti dapat mata kuliah tersebut. Untuk semester 2 yang boleh Anda ambil adalah 22 SKS. Di sini karena Anda masih tahun pertama, walaupun IP Anda lebih dari 3,25 yang seharusnya Bu boleh ngambil 24 SKS, kalau di tahun pertama ketentuannya belum bisa. Jadi kami memetakan 22 SKS dulu. Kemudian di tahun semester ketiga baru boleh Anda mengambil 24 SKS. Nah, 22 SKS ini sebenarnya apa saja? Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah ini, pemrograman KRS, nanti harus bimbingan melalui wali studi. Ada wali studi yang ditunjuk. Jadi Anda harus juga pandai-pandai melihat informasi dan jadwalnya ya. Jadi penentuannya seperti itu. Jadi Anda misalkan di semester 2 Anda apa saja mata kuliahnya? Di sini ada pendidikan kewarganegaraan, teologi Islam, fikih, sejarah peradaban Islam, Islam dan sains, ilmu sosial dan budaya dasar, ilmu mantek, ilmu dakwah, filsafat Islam, tafsir dakwah, teori komunikasi. Itu total 22 SKS. Semoga hasil Anda nanti bisa maksimal mencapai IPK lebih dari 3,25 sehingga Anda bisa menempuh 24 SKS. Nah, kemudian ini di semester 3 sebenarnya Anda mendapatkan berapa? Nah, kira-kira apa saja mata kuliahnya? Di sini ada 24 SKS. Apa saja mata kuliahnya? Yang pertama, tasawuf. Berikutnya ada praktek ibadah, fikih muamalah, filsafat ilmu, semuanya 2 SKS ini ya. Ilmu politik, Islam dan budaya lokal, dasar manajemen, dasar jurnalistik, dasar public relation, dasar periklanan, pengantar psikologi, dasar penyiaran. Ini Anda tempuh di semester 3, Anda mendapatkan 24 SKS. Tentunya ada mata kuliah tertentu yang dengan prasyarat tertentu. Nah, itu. Kemudian apa saja di semester 4 yang harus Anda lalui? Di sini ada 23 SKS. Jadi Anda harus pintar-pintar memanajemen waktu, memilih mata kuliah supaya bisa lulus tepat waktu dengan didukung oleh Anda bimbingan melalui pembimbing wali studi tadi. Kalau belum jelas juga nemui kaprodinya boleh, seperti itu. Yang pertama di semester 4 ada mata kuliah psikologi komunikasi, sosiologi komunikasi, konvergensi media, semuanya 2 SKS ya. Kemudian ada mata kuliah kewirausahaan, komunikasi pemasaran, komunikasi antar budaya, komunikasi politik, kemudian fotografi. Nah, di sini ada mata kuliah fotografi, itu ada mata kuliah yang sifatnya praktikum. Jadi misalnya fotografi ini kan
ada 3 SKS karena dia ada praktikumnya. Kemudian sinematografi itu juga 3 SKS, ada praktikumnya sinematografi. Dan studi sosial 3 SKS, jadi total Anda 23 SKS di semester 4. Lanjut ke semester 5. Apa saja mata kuliah yang harus Anda lalui? Nah, di sini karena jenjang mata kuliah itu kan dari semester 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah ditata dalam kurikulum ini. Anda mengambilnya juga sesuai tawaran pemetaan yang ada. Nggak boleh zigzag. Jadi sesuai dengan semesternya. Kalau gasal ya mata kuliah gasal akan keluar di gasal, genap akan keluar di semester genap. Untuk semester 5, ini misalkan Anda berhak 23 SKS ya. Yang pertama mata kuliahnya adalah manajemen periklanan, 2 SKS, komunikasi organisasi, industri media massa, opini publik, 2 SKS. Kemudian ada teknik reportase, itu 3 SKS, berarti ada 1 praktikumnya. Kalau 3 SKS berarti 2 SKS untuk kuliah indoor, kalau 1 SKS-nya bisa untuk praktikum. Kemudian event organizer, ini 3 SKS. Nah, ini biasanya kalau praktikum di IO ini kan yang sering tiap tahun sering diselenggarakan oleh Prodi KPI, bahkan jadi ciri khas dari KPI ada festival komunikasi. Ya, sampai sekarang udah festival komunikasi yang 2021. Berarti ke berapa itu ya Mas ya? Ke berapa? 13. 13. Ya, yang ke-13. Itu hikmahnya sangat banyak sekali kalau Anda bisa menyelenggarakan suatu event-event tertentu. Jadi mata kuliah praktikum itu akan mendukung dari praktek Anda ketika teoritis sudah diberikan, aplikasinya seperti apa di lapangan itu ya. Itu semuanya sangat penting bagi peningkatan keterampilan mahasiswa. Kemudian ada mata kuliah metodologi penelitian komunikasi. Ini tentunya larinya nanti ke riset ya. Bagaimana Anda bisa mempelajari Metpenkom, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Ini bebannya juga 3 SKS. Kemudian ada mata kuliah komunikasi massa, 2 SKS, dan dilanjutkan ada mata kuliah pilihan. Ini ada mata kuliah pilihan 1, mata kuliah pilihan 2. Nanti saya jelaskan tersendiri apa saja jenis mata kuliah pilihannya. Berikutnya di semester 6. Semester 6 juga sama 23 SKS, kayaknya padat sekali ya. Kalau semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masih padat, apa 7 itu sudah berkurang, 8 tinggal skripsi. Jadi mata kuliah untuk semester 6 apa saja 23 SKS itu? Yang pertama ada pemikiran modern dalam Islam, PMDI, etika komunikasi, riset media massa, desain grafis, teknik produksi radio, teknik produksi televisi, seminar komunikasi, perencanaan komunikasi, dan mata kuliah pilihan. Ada mata kuliah jenjangnya yang ketiga dan keempat melanjutkan yang semester 5. Lanjut ke mata kuliah semester 7. Mata kuliah semester 7 ada tinggal ini KKN 4 SKS, praktek kerja mahasiswa 4 SKS. Ini harapannya mahasiswa sudah mulai nanti menyusun seminar proposal skripsi. Jadi supaya nanti semuanya itu bisa lulus tepat waktu, itu harapannya ada 8 semester. Jadi ada pun mata kuliah semester 8 adalah apa? Tinggal skripsi sebanyak 6 SKS. Jadi total Anda lulus adalah 149 SKS. Terkait apalagi yang mungkin Anda belum jelas, mungkin kaitannya dengan ini tadi saya menjanjikan mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah pilihan itu. Nah, mata kuliah pilihan ini terbagi ada 3 rumpun, di mana mata kuliah pilihan yang wajib Anda ambil ada 8 SKS dari 4 mata kuliah pilihan dalam satu rumpun. Misalkan untuk rumpun pertama yaitu rumpun penguatan kompetensi jurnalistik. Ada beberapa mata kuliah. Yang pertama teknik penulisan berita cetak, jurnalistik radio dan televisi, jurnalisme kontemporer, jurnalistik online. Ada rumpun kedua, ini tentunya semua mendukung dari kompetensi tadi, profil tambahan ya. Ada rumpun penguatan kompetensi public relation. Mata kuliahnya apa saja? Mata kuliah pilihannya. Yang pertama, media relation, manajemen public relation, marketing public relation, riset public relation. Dan rumpun ketiga adalah rumpun penguatan
kompetensi dakwah. Yang pertama ada manajemen dakwah, public speaking, dakwah multimedia, dan retorika. Jadi di KPI ini yang dikedepankan tidak hanya teoritis saja, nanti juga Anda harus praktek supaya nanti paham betul materi-materi yang disampaikan. Praktikumnya apa saja? Tadi selain yang saya jelaskan melalui mata kuliah fotografi, teknik reportase, sinematografi, event organizer, tapi ada mata kuliah yang praktek kerja mahasiswa, yaitu biasanya sampai ke instansi-instansi tertentu yang relevan dengan komunikasi dan penyiaran Islam, atau di broadcastingnya, bisa di humasnya, bisa di PR-nya dan sebagainya. Ada bahkan mahasiswa kami itu banyak sekali yang akhirnya dilulus sebelum lulus karena dia praktek kerja misalkan di Pemkot Kediri, di BNN Kabupaten Malang, akhirnya direkrut menjadi tenaga kerjanya di Kominfo Kabupaten Malang. Itu beberapa mahasiswa kami sudah direkrut jadi SDM-nya di sana, di Andika, Radio Andika misalkan seperti itu. Jadi kalau praktek kerja mahasiswa, karena prodi kita itu luas sekali cakupannya, ya bisa di mana saja, tidak hanya di industri media tadi, media saja, atau di surat kabar saja, tidak seperti itu. Ya di Radar ada, di Andika ada, di BNN buktinya ya ada, Pemkot ada, Kominfo ada, IO juga banyak, yang jadi MC, hajatan manten dan sebagainya itu banyak. Nah, jadi jangan khawatir mengenai lulusan prodi KPI. Bahkan belum kerja pun banyak yang belum lulus, banyak yang sudah direkrut jadi tenaga kerja, sudah bekerja, entah fotografer kah, macam-macam yang sudah saya sampaikan tadi. Mengenai prestasinya ya, prestasi akademik dan non akademik. Kalau prestasi akademiknya itu kan bisa diukur dari yang pertama lulus tepat waktu, yaitu 8 semester. Harapannya untuk maba ini Anda supaya studi Anda itu tepat waktu, ikuti prosedurnya tadi. Jadi pemetaan mata kuliah diikuti dengan baik, pembimbingan dengan baik, supaya Anda itu bisa memanage. Saya harus lulus 8 semester, bagaimana caranya? Supaya bisa tepat waktu itu tentunya dimotivasi dari dalam diri individu itu sendiri. Selain lulus tepat waktu, di KPI perkembangannya sangat baik. Dulu banyak yang lulusnya molor, mungkin karena faktor kerja dan sebagainya. Nah, faktor internal dari individu itu sendiri atau faktor pembimbingnya dan sebagainya ya. Nah, kalau sekarang ini sudah kemajuannya sudah alhamdulillah bagus, banyak yang lulus tepat waktu. Walaupun sebagian ya ada ya, tapi enggak 100%, tapi sudah capaiannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian untuk prestasi akademik berikutnya dilihat dari apa? Nilai IPK. IPK minimal berapa kan gitu. Harapannya Anda lulus ya minimal 3 lah, supaya nanti bisa diserap di pasaran, mencari kerja itu enggak sulit kan gitu. Banyak di luar sana itu prasyarat untuk mencari kerja dengan IP yang bagus, bersaing, apalagi bersaing ini baru level IAIN Kediri, belum lagi Anda bersaing institut-institut yang lain, UIN atau bahkan perguruan tinggi umum. Nah, Anda harus bisa bersaing, kalau bisa ya 3 lebih. Nah, di KPI ini rata-rata lulusannya, kemarin saya pernah sempat menghitung waktu audit tahun 2020 itu 3,38, insya Allah seperti itu. Kemudian ada juga ya lulusan tiap ada wisuda gitu ya, yang cum laude gitu kan pasti ada ya, entah 3,55 walaupun ada yang 3,6 sekian kan gitu. Harapannya kan semuanya inginnya juga lulus dengan predikat yang terbaik atau bahkan cum laude kalau bisa seperti itu ya. Amin. Itu memotivasi maba supaya belajar itu diniati yang serius, karena Anda sudah jauh dari orang tua, pastinya diniati saya kuliah ini inginnya juga lulus tepat waktu, sukses, bisa membahagiakan orang tua atau keluarga. Seperti itu ya. Kalau prestasi non akademik apa saja yang sudah diraih oleh mahasiswa KPI? Banyak sekali mahasiswa KPI itu sebenarnya punya potensi. Di mana ada beberapa yang sudah menjadi juara kemarin yang tahun 2021 yang terbaru. Antara lain misalkan ada juara 1 lomba MC tingkat nasional yang diselenggarakan oleh FISIP UNED. Ya, Universitas Jember ya. Jember ya, Bu. Jember ya. Ya, atas nama Mbak Silvi Nuryana, MC. Tadi barusan jadi MC-nya apa tadi Yudisium tadi, Bu ya. Tadi itu ya, berarti kan punya potensi yang bagus. Kedua ada juga kemarin
juara 1 lomba catur klasik perseorangan IPP BMM di UIN Sunan Kalijaga tahun 2021, itu putri kemarin. Kemudian ada lagi yang lomba juara 1 juga dari News Presenter Competition UIN ini di Universitas Komputer Indonesia. Mbak Mailita itu sekarang bekerja di Radio Andika. Ya. Kemudian juga beliaunya juara 2 News Presenter Competition UIN Jakarta. Kemudian juara 1 lagi News Answer MAC Universitas Negeri Yogyakarta. Dan banyak lagi juara-juara lainnya seperti ini, anugerah 2 terfavorit baca naskah berita nasional. Atau tentunya semua ini akan menunjang dari keberhasilan si mahasiswa tersebut. Saya harapkan mahasiswa baru ini khususnya, karena Anda juga nanti kuliah, harapannya kan tidak hanya kuliah itu sekedar kuliah saja, apalagi sekarang nggak tatap muka ya, karena musim masa pandemi seperti ini, PPKM seperti ini, Anda juga kuliahnya masih daring. Walaupun daring juga semaksimal mungkin Anda berusaha menggali sendiri pengetahuannya, ditambah literatur, kemudian juga kalau bisa jangan hanya kuliah melulu kuliah akademis saja, tapi perbanyak juga Anda aktif berorganisasi. Misalkan kalau di Prodi KPI itu mempunyai himpunan mahasiswa program studi KPI, HMPSI. Kebetulan nih Mas Marcel ketua demanya. Jadi bisa dijadikan wadah Anda untuk berorganisasi. Selain itu juga ada organisasi-organisasi lain, UKM lain misalkan, yang bisa Anda ikuti. Semaksimal mungkin Anda juga bisa tampil berkomunikasi yang baik, bisa tampil komunikasi publik, supaya menimbulkan menciptakan kepercayaan diri di publik, dan juga banyak-banyak menjalin relasi. Ya, relasi itu penting apa enggak, Mas? Ya, penting banget sih Bu, penting itu ya, sih Bu. untuk menjalin supaya nanti Anda tahu informasi, bahkan kalau relasinya banyak nanti kalau Anda lulus itu nggak bingung lagi kan gitu. Informasi bisa Anda dapat dari mana saja. Nah, potensi mahasiswa KPI lulusannya itu kan ya tadi sudah saya sampaikan, banyak sekali yang bisa digali. Baik minat bakatnya digali, kemudian akademiknya juga diperbaiki yang bagus supaya nanti Anda siap bersaing di dunia luar ya, terjun di masyarakat. Juga harapannya apa? Anda itu prodi KPI berarti ada nuansa islaminya, berakhlakul karimah. Jadi lulusan KPI itu juga harus yang berakhlak yang baik, berakhlakul karimah. Tidak hanya membedakan Anda dengan program studi yang lain atau yang PTU, perguruan tinggi umum, pastinya Anda punya nilai lebih. Makanya jaga nama baik alma mater institusi Anda, Institut Agama Islam Negeri. IAIN kan berarti ada nuansa Islaminya. Nah, jaga etika yang baik, kesopanan ya. Mungkin bagaimana Bu cara berkomunikasi dengan para dosen, dengan sesama seperti apa? Harus bisa menerapkan etika komunikasi yang baik. Komunikasi interpersonal antara individu satu dengan individu yang lain, dengan melihat siapa yang Anda ajak bicara. Dengan dosennya, dengan kaprodinya, dengan dekannya, dengan rektornya, dengan orang tua Anda, kan harus punya etika yang bagus supaya nanti Anda jadi orang itu yang bisa menempatkan diri baik secara individu, secara kelompok, secara bermasyarakat maupun sebagai warga negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Marcel. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sebenarnya gini sih Bu, mungkin dari teman-teman maba mungkin banyak yang masih bingung ya Bu ya, mungkin kan kalau di Prodi KPI tadi kan kata Ibu kan tentang mengenai broadcasting nih Bu. Lalu apa ada sih Bu sarana prasarana untuk mengembangkan kebroadcastingan matkul-matkul broadcasting di Prodi KPI itu loh Bu. Jadi mungkin apakah ada lab atau gimana gitu? Iya. Kalau di Prodi KPI tadi, ini kalau yang Anda tanyakan terkait sarana prasarana, di mana di sini di Prodi KPI kebetulan punya lab. Labnya ada 2, KKTV dan KKFM. Juga ada lab satu lagi, multimedia. Ya, jadi
harapannya punya lab ini juga dimaksimalkan fungsinya supaya membantu mahasiswa dalam hal mengasah keterampilan praktikum. Contohnya tadi, semua itu kan menunjang dari mata kuliah yang Anda butuhkan supaya nanti Anda menjadi broadcaster yang profesional. Itu yang seperti apa? Misalkan mata kuliah yang kami sediakan di penyiaran itu kan ada mata kuliah dasar penyiaran, teknik reportase, etika komunikasi, perencanaan komunikasi, dasar jurnalistik. Kemudian ada mata kuliah produksi program radio dan TV. Mata kuliahnya apa saja? Ada teknik produksi radio, teknik produksi televisi, sinematografi, fotografi. Lah semua itu kan nggak mungkin yang sifatnya semua hanya teoritis saja, tapi ditunjang oleh praktikum yang sarana prasarananya disediakan oleh lab komunikasi. Semua ada, termasuk kita itu labnya sudah bagus, alat-alatnya termasuk lengkap dibandingkan di prodi-prodi yang lain atau mungkin di KPI di perguruan tinggi yang lain. Kita relatif jadi acuan, banyak yang studi banding ke sini. Kemarin dari IAIN Madura misalkan. Ya prodi yang lain kan mengakui kalau di Kediri itu ternyata sudah disupport oleh alat sarana prasarana yang bagus, SDM-nya juga bagus. Banyak mahasiswanya itu yang praktikum, bahkan ada kegiatan apa-apa itu kan melibatkan prodi KPI. Sudah disewa bahkan itu ya, kalau event-event tertentu sudah atau apa itu kan sudah banyak SDM kita itu yang diperhitungkan, seperti itu Mas. Oh ya gitu Bu. Terus lalu kalau untuk kegiatan-kegiatan di prodi KPI sendiri Bu, itu ada apa aja sih Bu? Oke, kegiatan di prodi KPI itu sebenarnya ada kegiatan yang saya jalankan sebagai kaprodi, misalkan minimal ada kegiatan yang sifatnya misalkan stadium general. Stadium general itu sifatnya umum atau mungkin istilahnya juga ada kuliah tamu, mendatangkan narasumber dari perguruan tinggi lain yang kompeten pastinya, kan tergantung kita temanya yang update apa kebutuhannya. Misalkan besok ini prodi KPI akan mengadakan stadium general dengan tema apa? Kajian perfilman. Meramu ide-ide kreatif film pendek berbasis kearifan lokal dengan menghadirkan narasumber dari dosen ilmu komunikasi Universitas Halu Oleo. Nah, itu kan dari luar Jawa, dari di sana, dokter dari sana. Jadi itu kan juga menambah wawasan kita. Kita di sini juga ada mata kuliah itu karena ada mata kuliah sinematografi. Mahasiswa kami juga banyak yang ikut lomba-lomba film pendek. Mungkin belum semuanya ahli di bidang itu. Makanya kami mendatangkan pakar yang bisa memberikan pencerahan, wawasan, informasi, pengetahuan di bidang itu yang kompeten supaya saling menunjang itu. Yang kita undang orang-orang yang kompeten. Itu salah satu contohnya. Kemudian kegiatan lain ada pelatihan fotografi atau workshop yang dijalankan oleh lab KPK ini juga lab komunikasi workshop tentang apa? Contohnya kemarin presenter atau apa itu ya. Mas Marcel malah hafal ini karena yang merasakan langsung. Nah, tentang tadi yang saya sampaikan loh, produksi TV, produksi radio lah, semua kan diramunya di lab ini. Jadi presenter handal itu kan latihannya di sini. Bahkan sudah terjadwal ya, mahasiswa itu dibagi kelompoknya, dia bidang minatnya ke apa supaya mahasiswa KPI juga nggak gagap dengan alat-alat yang ada di lab kita. Itu kegiatan-kegiatannya ya. Tiap tahun itu kadang bervariasi, tergantung kebutuhannya juga apa. Di lab kan kita sodorkan kegiatan itu kan tiap tahun berganti usulannya tuh apa saja yang di ACC dari pusat apa kita jalankan seperti itu. Semua demi menggali, mengasah, membantu mahasiswa untuk lebih produktif berkreasi di bidang broadcasting ataupun komunikasi secara umum. Agar lebih potensinya berkembang ya Bu ya untuk mahasiswa-mahasiswa KPI ya. Lalu Ibu terus untuk di laboratorium sendiri itu tadi kan sudah ada apa radio sama televisi nih Bu. Nah itu anak-anak itu bisa masuk ke maksudnya praktek langsung itu mulai dari semester berapa Bu ya kira-kira? Ya kalau menurut saya ya, kalau saya itu kan sebagai kaprodi kan menata kurikulum itu kalau di semester 1, semester 2 itu kan belum memungkinkan. Tadi sudah saya jabarkan kalau semester 1, semester 2 masih mata kuliah yang sifatnya dasar, itu masih mata kuliah dari institusi, fakultas kan seperti itu. Kalau sudah masuk mata kuliah prodi berarti mulai semester 3. Misalkan ada dasar penyiaran, ada dasar jurnalistik, ada tadi yang sudah saya sebutkan semester 3 tadi apa Mas, mungkin tadi
apalagi tadi yang sifatnya dasar jurnalis, misalkan kemudian semester 5 juga teknik reportase. Pokoknya mata kuliah yang menuju ke ada praktek-prakteknya itu kan sebenarnya kalau masuk ke lab itu sebisa mungkin sedini mungkin tanpa menunggu mata kuliah itu ada prakteknya atau tidak, supaya lebih mengenali di prodi KPI itu kan selain dari mata kuliah yang sifatnya kurikulum secara resmi, tapi dari KK atau lab komunikasi itu kan juga punya program sendiri di mana menjaring mahasiswa yang berbakat, misalkan jadi presenter itu kan ada audisinya juga, ada audisinya, gitu. Terusan jadi dibagi ke misalkan yang minat di kameramen siapa, yang minat di bidang perfilman siapa, yang minat di presenter siapa, supaya nanti diasah, dilatih gitu, tanpa harus menunggu mata kuliah yang sifatnya tadi sudah dipaparkan di kurikulum. Nah, semua tergantung dari kemauan dari mahasiswa, supaya karena lembaga sudah mewadahi, karena lab itu kan ada ketua labnya sendiri sebenarnya yang mengelola seperti itu. Sendiri, Ibu, ya, karena saya sebagai kaprodi kan berdiri kan tentunya kerjasama dengan lab untuk mendukung, saling mendukung, mana yang praktek, mana yang teori, kita ramu semuanya demi kelulusan yang terbaik, yang profesional di bidang komunikasi dan penyiaran. Ya, terus lalu tadi kan di KPI itu luas Bu ya, nggak hanya broadcasting aja, bisa di public relation-nya. Nah itu kayak di KPI sendiri di prodi itu ada nggak sih Bu yang menaungi untuk kayak public relation seperti itu, kayak gitu? Tadi kalau mata kuliah public relation itu kan ke arah profil tambahan ya. Secara umum tadi sudah saya jelaskan gambarannya tentang PR, tapi nggak menutup kemungkinan ada yang mahasiswa itu minatnya tidak hanya di broadcasting saja, tapi dia di periklanan bisa, di PR-nya bisa, jurnalistik bisa misalkan, atau menjadi dai bisa, semua diwadahi. Khususnya di public relation tadi kami sudah meramunya dalam tadi kurikulumnya tadi mata kuliah pilihan yang sifatnya berjenjang, itu boleh diambil di semester 5 dan 6. Ada mata kuliah apa saja tadi sudah saya jelaskan, antara lain tadi ada mata kuliah manajemen PR. Terusan dasar PR itu kan ada semester 3. Kemudian marketing marketing PR. Ya, kemudian ada lagi mata kuliah apa tadi, mungkin bisa tadi sudah saya review tadi mata kuliah riset PR, dan sebagainya. Tapi kalau mau mendalami lagi, serius lagi ya nanti dia PKL-nya atau PKM, pekerja mahasiswanya mengarah ke PR. PR kan boleh di mana saja dia, selama ada perusahaan organisasi besar punya PR, misalnya gudang garam ada PR-nya juga, di rumah sakit humas itu loh ya Mas, humas itu kan sama, itu bisa dimasuki. Jadi secara umum di perbankan kan juga boleh. Nah itu kalau belajar PR di instansi-instansi pemerintah juga banyak seperti itu, Kominfo juga bisa dan sebagainya, itu yang PR. Semua tergantung mahasiswa itu pilihannya. Dan skripsinya boleh juga dia milih, kalau udah tertarik dengan PR, skripsinya tentang bidang PR tersebut supaya lebih ahli gitu. Oke, untuk yang terakhir nih Bu, ada nggak sih Bu pesan-pesan dari Ibu sebagai Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kepada maba-maba KPI angkatan 2021 nih Bu? Oke, kalau pesan-pesan saya ya sebagai Kaprodi, tentunya saya itu kan inginnya mahasiswa itu kan juga mahasiswa yang lulusan yang terbaik, profesional, nanti bisa sukses ke depannya. Orang tua itu kalau lihat anaknya sukses pasti senang. Dosen kalau melihat mahasiswanya sukses pasti lebih senang lagi kan gitu ya. Jadi harapannya juga mahasiswa itu mengasah, menggali juga tadi dia ada potensi bidang prestasinya akademik maupun non akademik, tolong itu diperhatikan sejak dini. Anda juga belajar sungguh-sungguh, semangat yang tinggi untuk meraih sukses itu jalannya kan berbagai macam, tapi tolong prestasi akademik itu dipertahankan yang baik. Kalau bisa ya lulus tepat waktu, prestasi non akademik apalagi didukung itu ya, walaupun sifatnya sunnah tapi tetap itu saya dorong supaya Anda itu punya kelebihan yang lain, potensi yang harus digali dari minat bakat yang lain. Selain itu juga tadi berorganisasi itu ya penting, menjalin relasi dimanapun juga, silaturahmi itu penting dengan siapa saja. Apalagi ini penting lagi adalah akhlak, kaitannya dengan akhlak. Sepintar apapun orang kalau akhlaknya kurang baik, mungkin nggak kesuksesannya juga berkurang. Gitu. Kalau orangnya pintar didukung akhlaknya baik, banyak orang yang suka, insya Allah
bisa maju, bisa Maju. lebih sukses Ya. gitu. Itu untuk maba-maba ya, karena maba ini kan masih punya mimpi, belum punya Iya. gambaran saya terjun nanti seperti apa. Seperti apa. Tapi dimotivasi, insya Allah orang itu kalau punya mimpi dia akan berjalan sesuai mimpinya, cita-citanya. Tapi saya harapkan ya yang positif, semuanya yang positif juga. Apa ya, lingkungan, pergaulan itu penting, kan orang itu bisa maju kan dimotivasi dari dalam individu itu sendiri, juga dari lingkungan. Carilah lingkungan yang baik, lingkungan yang sesuai dengan Anda ingin jadi apa. Ingin jadi orang soleh, bergaulah dengan orang soleh, kan gitu. Ingin jadi orang yang profesional, pandai, ya banyak berguru dengan orang yang profesional, begitu. Jangan terlena dengan sekarang ini kan ya, karena situasinya malah prihatin seperti ini, masa pandemi, ya harusnya Anda malah lebih semangat lagi bagaimana Anda gigih untuk meraih sukses. Itu saya sendiri juga belajar pengalaman dari diri saya sendiri. Saya bisa seperti ini itu tidak semudah yang dibayangkan. Dulu juga berjuang keras supaya saya bisa jadi orang sukses, berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, apalagi bagi bangsa dan negara. Itu harus ada perjuangan, kegigihan, semangat yang tinggi. Selain itu juga, selain usaha harus dibarengi doa. Ya, doa kepada Allah supaya Anda dimudahkan dalam berbagai hal, tercapai cita-citanya, gitu ya. Iya, Bu. Oke, jadi teman-teman ya, sekian dari pemaparan dari Ibu Siti Amanah mengenai prodi KPI ini ya, dan juga kata-kata terakhir dari saya mungkin untuk maba semuanya itu bisa semangat untuk menggali potensi diri di prodi KPI, karena KPI nggak hanya tentang melulu broadcaster saja atau broadcasting saja, karena KPI itu juga luas ya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.